Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemilu Amerika, bagaimana Joe Biden mengubah kebijakan luar negeri konfrontatif Trump. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Aliana Dwi Yuliani, ada Friska Eldianita, Sifwa Naifa, Andi Nurfadiah, Gisela, dan Diana Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska dipersilakan. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kelompok kami memilih berita pemilu Amerika, bagaimana Joe Biden akan mengubah kebijakan luar negeri konfrontatif Trump. Nah, pada intinya, berita ini membahas tentang bagaimana Joe Biden akan mengubah kebijakan Donald Trump dengan negara-negara lain dengan sangat bertolak belakang. Di mana pada dasarnya, pemikiran dan perspektif antara Donald Trump dengan Joe Biden sangat berbeda jauh. Dapat kita lihat, menurut Presiden Trump, dunia adalah salah satu bentuk dari nasionalisme, America First, meninggalkan perjanjian internasional yang dia yakini memberi Amerika Serikat kerugian. Sedangkan menurut Joe Biden, dunia jauh lebih tradisional dari sisi peran dan kepentingan Amerika, didasarkan pada lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia II dan berdasarkan nilai-nilai demokrasi Barat. Nah, dapat kita lihat bahwa pemikiran dan perspektif antara Joe Biden dengan Donald Trump sangat berbeda. Maka dari itu, kita akan melihat bagaimana Joe Biden akan mengubah konfrontatif Trump. Selanjutnya, mengapa kelompok kami memilih berita ini? Yang pertama, karena hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat berpengaruh pada perekonomian dunia. Lalu, hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat juga berpengaruh pada politik dunia. Lalu, pergantian sistem pemerintahannya yang berbeda dari Trump ke Joe Biden. Dan Joe Biden mampu memenangkan persaingan yang kuat melawan Donald Trump. Selanjutnya, akan dibahas mengenai perspektif jurnalistik pada berita yang akan dibahas oleh Sifwa Naifa. Selanjutnya ada perspektif jurnalistik. Pertama-tama, perspektif jurnalistik pada komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang bersifat mass mediated communication antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, politik, dan lain-lain. Komunikasi berbasis mass mediated communication ini lebih berfokus kepada isu politik dan sosial. Lalu, berita kemenangan Joe Biden tersebar di berbagai negeri melalui media online. Perspektif jurnalistik ini, berita disebar melalui media internasional seperti media online, sehingga kita dapat mengaksesnya. Lalu sumber pesan merupakan peristiwa luar negeri, yaitu peristiwa pemilihan Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya, membangun afiliasi dan kekuatan dunia. Itu tuh merupakan tujuan dari perspektif jurnalistik. Berita ini termasuk informasi yang bisa diakses oleh publik internasional. Adanya berita ini juga akan membangun agenda internasional dan opini dunia, di mana kebijakan Joe Biden yang berbeda dengan Trump akan membentuk opini terhadap pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Joe Biden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gisela. Perspektif hubungan internasional pada berita itu tuh membahas mengenai komunikasi internasional yang dilakukan oleh para politisi atau tokoh politik sebagai perwakilan negara maupun sebagai representasi organisasi politik berskala internasional. Tujuan dari perspektif hubungan internasional itu sendiri untuk membangun kolaborasi, kerjasama bidang pertahanan keamanan,
menjaga kedaulatan melalui kekuatan politik, juga untuk membangun hubungan kerjasama antar negara dalam jangka panjang. Dan di sini Joe Biden mengatakan siap untuk bergabung kembali dengan perjanjian internasional yang sebelumnya ditinggalkan oleh Trump, diantaranya itu hubungan dengan Iran. Hubungan dengan Iran, Joe Biden membuat kesepakatan yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan menurunkan program nuklirnya. Yang kedua, hubungan dengan Yaman. Biden mengakhiri dukungan Amerika Serikat atas perang yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman. Dan yang ketiga, konflik Arab-Israel. Biden tidak mengadopsi kebijakan pemerintahan Trump terhadap tepi barat yang diduduki. Biden tidak akan menyokong deklarasi bahwa permukiman Israel tidak melanggar hukum internasional dan menolerir jika itu bukan antusiasme rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah secara sepihak. Dan selanjutnya, membahas perspektif diplomatik yang akan dibahas oleh Andi. Selanjutnya, saya akan membahas perspektif diplomatik pada berita. Perspektif diplomatik yaitu komunikasi internasional yang dilakukan oleh pejabat resmi atau pejabat tinggi negara. Biasanya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil yang menjadi wakil resmi sebuah negara. Namun, kini diplomasi makin berkembang dan bisa dilakukan warga negara biasa melalui kegiatan-kegiatan lintas atau antar negara yang dikenal sebagai diplomasi publik. Diplomasi umumnya dilakukan secara eksklusif dalam komunikasi kelompok kecil antar pejabat tinggi negara atau melalui prosedur komunikasi yang sudah diatur oleh organisasi internasional resmi dunia, seperti PBB, serta organisasi internasional seperti ASEAN, UNESCO, dan lain-lain. Joe Biden mengatakan siap untuk bergabung kembali dengan perjanjian internasional lain yang ditanggalkan oleh Presiden Trump. Joe Biden akan memperbaiki hubungan yang tegang dengan para sekutu, terutama dengan NATO atau the North Atlantic Treaty Organization, serta bergabung kembali dengan aliansi global. Pemerintahan Joe Biden akan kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, World Health Organization, dan berusaha memimpin penanganan pandemi virus corona. Selanjutnya akan ada pembahasan kaitannya dengan Indonesia yang akan dibahas oleh Diana. Ya, di sini kaitannya dengan Indonesia, Joe Biden akan mengubah kebijakan luar negeri yang sebelumnya oleh Donald Trump, sehingga mengubah hubungan negara Amerika dan dunia secara drastis. Terpilihnya Joe Biden akan memberikan dampak untuk memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kerjasama ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme dengan Indonesia. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Alia. Baiklah, saya akan membahas mengenai dampak bagi Indonesia. Yang pertama, dari sisi sektor keuangan, kebijakan Joe Biden berdampak positif bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari mulai masuknya dana asing ke bursa saham. Sebenarnya, siapapun presiden baru Amerika Serikat yang terpilih nantinya, tidak akan mengubah hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, kalau kerjasama dengan Indonesia, Indonesia menginginkan adanya perdagangan internasional sesuai peraturan yang ada. Sedangkan jika Joe Biden terpilih, dia akan bermain di isu lingkungan. Dalam kerangka PBB, WTO akan manuver di dalam kerangka itu bukan sebagai single country. Kemudian yang kedua, Indonesia akan mendapatkan angin segar di pasar keuangan. Apabila Biden terpilih menjadi presiden Amerika, maka Indonesia akan mendapatkan angin segar di pasar keuangan. Hal ini disampaikan oleh khusus di Indonesia, Econom Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF Bima Yudhistira Adinegara, investor Amerika Serikat yang selama ini bermain aman dengan beli emas, dolar, dan yen Jepang atau safe haven. Maka kemenangan Biden akan membuat investor mulai berani masuk ke emerging market. Kemudian yang ketiga,
Pemilu Amerika Serikat memiliki prospek besar bagi perdagangan Indonesia ke depannya. Hal ini dikarenakan Joe Biden akan memilih cara-cara yang lebih kompromis dalam menghadapi Cina karena ia lebih berpengalaman menjalin hubungan multilateral yang produktif pada era Obama. Situasi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Setidaknya, pemulihan ekspor Indonesia lebih baik ke Amerika Serikat maupun sebagai pemasok bahan baku ke Cina. Kemudian yang keempat, menguntungkan Indonesia, terutama masalah Laut Cina Selatan. Kemenangan Biden dinilai akan menguntungkan Indonesia, terutama masalah Laut Cina Selatan yang terus menuai polemik. Hal ini karena faktor dari calon wakil presiden Kamala Harris membuat Amerika Serikat mungkin kembali memandang secara khusus Asia seperti era Barack Obama, sehingga Biden bisa lebih menguntungkan Indonesia, terutama dalam kaitan Laut Cina Selatan yang dalam beberapa tahun ini agresif diusik Tiongkok. Dan yang terakhir, berdampak terhadap isu hak asasi manusia atau HAM dan kesetaraan di Indonesia. Nah, namun jika Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, maka akan berdampak ke isu hak asasi manusia atau HAM dan kesetaraan di Indonesia, di mana saat ini masih belum bisa menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Akan tetapi, jika kondisi di dalam negeri terjadi pelanggaran HAM, termasuk pada kelompok minoritas, bukan tidak mungkin Indonesia bisa kena sanksi kebebasan berpendapat atau penistaan agama dari Amerika jika dipimpin Biden. Sekian penjelasannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.